Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada bagi ahlul bidah, tidak ada bagi ahlul ahwa, dan juga tidak ada bagi orang yang fasik yang mengumumkan kefasikannya, yang menambahkan kemaksiatannya, ghibah. Itu bukan ghibah, si fulan. Bahkan kalau perlu kita sebutkan namanya, si fulan bin fulan. Dia telah mengatakan dalam sebuah ceramahnya, dia telah berkata dalam bukunya, dia telah berkata dalam sebuah tulisannya, dengan perkataan demikian, 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 dan demikian. Dan ini jelas menyimpang dari Al-Quran. Qala Allah wa qala Rasul. Dan ini menyimpang daripada jalannya salaf. Dan itu bukan ghibah. Bahkan itu merupakan daripada jihad yang sangat mulia. Bahkan itu merupakan amalan yang afdal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mana yang lebih mulia, seseorang sholat malam atau puasa, atau membicarakan kekeliruan orang-orang yang keliru di dalam agamanya? Kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia berpuasa, atau dia sholat, itu untuk dirinya sendiri. Sholat malam, puasa untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berbicara tentang ahlul bidah, dia berbicara tentang ahlul ahwa, ya, maka manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk muslimin. Siapa yang mengharamkan ghibah kepada kita? Siapa yang mengharamkan ghibah kepada kita? Allah. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Rasulullah mengatakan al-ghibah dzikru aghaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan saudaranya apa yang dia benci. Betul, ini hadis Nabi. Tetapi datang hadis-hadis yang lain dari Nabi SAW, yang Nabi SAW menyebutkan kejelekan seseorang. Datang seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan dan fulan dan fulan. Kata Nabi SAW, adapun si fulan disebut namanya, dia itu pelit. Orang suka nggak kalau disebut dia pelit? Nggak suka. Adapun yang satunya suka memukul. Dia suka memukul. Maka nikahilah si fulan. Disebut namanya oleh Rasul SAW. Supaya si wanita itu tidak salah dalam memilih suami. Ya, tidak salah memilih pasangan hidup. Ya, nah sekarang mana yang lebih mulia, mana yang lebih penting untuk diingatkan? Urusan rumah tangga suami istri ataukah urusan agama seseorang? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar diingatkan muslimin dengannya? Hah? Karena orang hari ini semua berpenampilan seperti kiai, semua berpenampilan seperti ustadz, semua berpenampilan seperti ulama. Tetapi dia membicarakan hal-hal yang na'udzubillah, kalimat-kalimat kufur. Ya, nah kalau seandainya suami istri saja orang memilih pasangan hidup diingatkan oleh Nabi, jangan kamu nikah sama dia karena dia begini dan begini, maka tentunya orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala harus lebih kita ingatkan. Dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Bahwasanya menyebutkan kejelekan dan kesalahan ahlul bidah itu bukan ghibah. Dan juga di sini disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan juga orang fasik yang mengumumkan kefasikannya. Saya tadi malam berzina dengan dua orang wanita. Ya, dia ceritakan dosanya, dia ceritakan maksiatnya. Maka ketika kita mengatakan nyantigam penzina, nyantigam, itu bukan ghibah. Karena dia mujahir, menampakkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Dia sendiri yang membongkar. Ya, dan ini hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Demikianlah nasihat para ulama agar seseorang berhati-hati dengan ahlul bidah, berhati-hati dengan ahlul ahwa. Dan subhanallah, apa yang mereka ingatkan ribuan tahun yang lalu, kita bisa merasakan manfaatnya hari ini. Bagaimana rusaknya seseorang ketika salah dalam memilih guru. Ya, karena sudah kadung cinta sama gurunya, ya, sudah kagum dengan gurunya, hebatnya dia berretorika,
gurunya mencela Nabi Muhammad SAW, masih juga dibela. Ya, masih juga dikatakan sebagai ulama dan seterusnya. Inilah yang kita khawatirkan, kecintaan yang sudah berlebih-lebihan sehingga gelap matanya. Padahal yang sedang dihina adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Ya, jadi wajar, Nabi saja mereka hina. Orang-orang seperti mereka, nggak perlu saya sebut namanya, dan kita akan semua faham. Orang-orang seperti mereka, Nabi SAW saja dihina, apalagi kita manusia seperti biasa, manusia biasa seperti ini. Oleh karena itu sebuah mengqobah bagi kami. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah, sebuah kemuliaan bagi kami, keluar dari mulut-mulut kalian celaan dan cinaan dan hinaan kepada kami. Karena manusia yang paling mulia di muka bumi ini juga nggak selamat dari mulut kotor kalian. Ini sebuah mengqobah, ini sebuah penghargaan, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dicela oleh orang-orang seperti itu. Karena toh mulut mereka juga nggak selamat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV.